Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya sebuah perusahaan raksasa yang beroperasi di puluhan negara sekaligus ngebagi keuntungannya? Dan yang lebih penting lagi, negara mana sih yang berhak motong pajaknya? Pastinya, Tanta bikin perusahaan itu bayar pajak dua kali untuk uang yang sama ya kan? Nah, ini dia konflik utama dalam bisnis internasional. Ibaratnya tuh kayak tarik ulur raksasa antar negara yang lagi ngerebutin pendapatan bernilai triliunan dolar. Oke, jadi untuk memahami semua kekacauan ini, kita harus kenalan dulu sama buku panduan utamanya, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, atau yang gampangnya kita sebut P3B atau Tax Treaty. Sederhananya nih, ini tuh kesepakatan tingkat tinggi antara dua negara. Tujuannya simple tapi krusial banget. Mencegah suatu penghasilan dipajaki dua kali, plus ngebagi jatah siapa yang berhak majakin apa secara adil. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal benar-benar ngebongkar kerangka kerja perpajakan internasional. Coba bayangin ini sebagai sebuah permainan strategi tingkat tinggi. Di satu sisi meja ada negara-negara berdaulat, dan di sisi lain ada perusahaan multinasional raksasa. Kalau menang di permainan ini, imbalannya luar biasa. Kepastian ekonomi, banjir investasi, dan pastinya keadilan finansial. Nah, biar gampang, kita udah nyiapin 5 poin utama buat dipecahkan hari ini. Pertama, era baru pajak internasional. Kedua, konflik karakterisasi penghasilan. Ketiga, konsep anti penghindaran pajak. Keempat, prinsip non-diskriminasi. Dan kelima, metode penghindaran pajak berganda. Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama, era baru pajak internasional. Hari gini, yang namanya transaksi lintas batas tuh udah jadi makanan sehari-hari, bukan lagi barang langka. Sebuah perusahaan bisa aja duduk santai di satu benua, tapi ngeruk miliaran dolar dari benua lain. Terus, apa jadinya kalau nggak ada hukum internasional yang ngatur ini? Pastinya bakal kacau balau. Negara bisa kehilangan uang pajak yang tadinya buat bangun jalan atau infrastruktur vital, sementara perusahaan malah pusing ditagih pajak double-double yang nggak masuk akal. Ujung-ujungnya, inovasi mati dan investasi kabur. Lanjut ke bagian kedua, konflik karakterisasi penghasilan. Nah, disinilah mulai timbul gesekan seru. Coba bayangin kasus ini. Ada perusahaan teknologi asal Amerika Serikat jualan software ke perusahaan di Indonesia. Amerika Serikat ngelihat aliran duit ini murni sebagai laba usaha dari jualan produk digital biasa. Tapi, tunggu dulu. Hukum Indonesia ngelihat itu beda. Menurut Indonesia, itu adalah royalti karena ada hak penggunaan software di situ. Bayangin, aliran uang yang sama persis tapi dilabelin dengan dua nama yang bertolak belakang. Ini tuh resep paling sempurna buat bikin kebingungan dan sengketa antar negara. Terus gimana dong cara ngakalin beda pendapat soal label ini? Para pembuat kebijakan nggak kehabisan akal kok. Mereka punya berbagai perangkat diplomatik. Salah satunya, mereka bisa ngobrol dan nego lewat jalur yang namanya MAP atau Mutual Agreement Procedure. Selain itu, mereka bisa masukin definisi super detail di dalam P3B tadi. Atau pakai aturan tiebreaker yang jadi semacam wasit otomatis buat nentuin siapa yang berhak pas ada sengketa. Mengadopsi standar global kayak model dari OECD atau PBB juga ngebantu banget, biar semua negara ada di halaman yang sama. Oke, kita masuk ke pilar ketiga, konsep anti penghindaran pajak. Di sini kita harus narik garis batas yang tegas banget. Kita harus bisa bedain mana pengelakan pajak atau tax evasion sama anti penghindaran pajak atau anti tax avoidance. Pengelakan pajak itu gampangnya ya kriminal, kayak malsuin laporan keuangan gitu. Ilegal banget. Tapi kalau penghindaran pajak, praktek ini sebenarnya sah-sah aja secara hukum. Tapi perusahaannya memanfaatkan celah aturan secara ya bisa dibilang sangat nggak etis lah, nggak sesuai semangat keadilan. Makanya, negara-negara nyiptain aturan anti-tax avoidance tepat untuk membasmi eksploitasi celah hukum ini. Percaya deh, akal-akalan perusahaan multinasional itu kreatifnya kebangetan. Mereka sering banget mindahin keuntungan ke negara surga pajak lewat manipulasi harga antar cabang, atau yang dikenal dengan transfer pricing. Atau mereka sengaja numpukin utang palsu ke cabang luar negeri cuma buat ngurangin laba. Trik ini namanya thin capitalization. Belum lagi praktek bikin perusahaan cangkang di negara tertentu cuma buat nikmatin tarif pajak yang rendah yang biasa disebut treaty shopping. Tapi komunitas global nggak tinggal diam dong. Mereka membalas lewat proyek raksasa dari OECD yang namanya BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Mereka bikin rencana aksi yang benar-benar kuat. Mulai dari mengatur gimana majakin ekonomi digital yang nggak ada bentuk fisiknya, ngeberantas rezim pajak yang ngerugiin, sampai maksa perusahaan gede buat buka-bukaan data keuangan mereka negara per negara, lewat aturan pelaporan CBCR. Intinya, transparansi adalah senjata utama di sini. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, prinsip non-diskriminasi.
Ada satu aturan emas dalam perpajakan internasional, kalau ada entitas asing masuk ke negara Anda, mereka nggak boleh dihukum cuma karena mereka itu asing. Misalnya nih, kalau ada perusahaan manufaktur asal Jepang buka cabang di Indonesia, pengeluaran mereka untuk gaji karyawan atau sewa kantor itu ya harus diakui dan bisa ngurangin tagihan pajak mereka. Sama persis dengan pengurangan yang dikasih ke perusahaan lokal Indonesia. Semuanya harus setara. Nah, kutipan ini sebenarnya menjawab pertanyaan penting, kenapa sih negara harus repot-repot bersikap adil sama perusahaan asing? Jawabannya simpel. Memperlakukan mereka secara setara itu bukan cuma basa-basi hukum. Ini adalah strategi ekonomi yang super vital. Kalau Anda pengen negara Anda dibanjiri dana investasi asing atau FDI, ya Anda harus ciptain iklim bisnis di mana investor merasa aman, dihormati, dan pastinya nggak diskriminasi secara finansial. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, metode penghindaran pajak berganda. Secara global, ada dua strategi utama buat mencegah duit dipajakin dua kali. Di satu sisi, ada metode kredit pajak. Di sini, negara asal Anda bakal ngitung pajak Anda, terus tagihannya dipotong sebesar jumlah pajak yang udah Anda bayar di negara lain. Di sisi lain, ada metode pembebasan pajak, yang pendekatannya jauh lebih simpel. Negara asal Anda tinggal ngelihat penghasilan luar negeri Anda yang udah kena pajak, terus bilang, "Oke, kami nggak bakal nyentuh uang itu sama sekali." Biar nggak pusing ngebayanginnya, yuk kita mainin angkanya bareng-bareng. Kita lihat kasusnya Lisa dulu. Lisa dapat penghasilan $10.000 di luar negeri dan udah bayar pajak $1.500 di sana. Di negaranya sendiri, tarif pajaknya 20%, yang artinya dia harusnya bayar $2.000. Tapi, berkat metode kredit, tagihan $2.000 itu dikurangin $1.500 yang udah dibayar tadi. Jadi Lisa tinggal bayar $500 aja di rumah. Terus gimana dengan Mario yang pakai metode pembebasan? Mario menyewakan properti, dapat $15.000 dan bayar pajak asing $1.500. Pas dia lapor ke negaranya, pajaknya 0. Negaranya benar-benar membebaskan seluruh pendapatan asing itu secara total. Sangat elegan dan pastinya adil. Jadi intinya, manfaat makro dari metode-metode ini tuh luar biasa besar. Dengan mastiin nggak ada pajak ganda, kita nggak cuma nyelamatin uang wajib pajak, kita benar-benar memicu ledakan investasi lintas batas. Perusahaan jadi lebih berani buat ekspansi. Hubungan diplomatik dan ekonomi antar negara makin kuat karena ada sistem yang bisa diprediksi. Dan yang paling penting, ini ngebawa kepastian hukum yang mutlak di arena global yang seringkali nggak menentu. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan kritis buat Anda renungkan. Semua perjanjian pajak, P3B, sampai metode kredit yang kita obrolin tadi, itu semua dirancang untuk dunia di mana bisnis punya pabrik fisik dan batas negara yang kelihatan. Tapi, di saat kita sekarang masuk ke era ekonomi digital yang murni beroperasi di awan, tanpa kehadiran fisik sama sekali, pertanyaannya, apakah aturan main abad 20 ini masih cukup tangguh? Kira-kira, gimana ya buku panduan global ini harus berevolusi untuk bisnis masa depan? Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan teruslah kritis melihat bagaimana dunia di sekitar kita benar-benar bekerja.